lanjutkan sayang, mohon maaf Ibu tadi potong ya, jadi ini cuman simbolis aja ya. Oke, boleh ke contoh. Nah, selanjutnya kita ke contoh 1.1. Seorang mahasiswa mengadakan penelitian terhadap 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada tes awal kepada 2 kelas tersebut dan dihasilkan data sebagai berikut. Mending datanya sing di-share iku ra. Nah, dari hasil tes awal tersebut dengan menggunakan taraf nyata 1%, diketahui kedua kelompok mempunyai sebaran data berdistribusi normal. Apakah kedua kelompok data tersebut mempunyai variasi yang homogen? Nah, kita selanjutnya dapat membuka Excel yang sudah dikirim di grup tadi malam. Silakan teman-teman bisa membuka Excel-nya. Apakah teman-teman sudah membuka Excel-nya semua? Sudah, Mbak. Udah, Mbak. Baik, kalau sudah kita langsung praktek saja ya. Nah, yang pertama kita menentukan banyak data dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dari soal tersebut tadi kan diketahui datanya itu ada 41 siswa. Dilihat dari sini. Nah, kita dapat menuliskan pada banyak datanya pada kelompok eksperimen sebanyak 41 siswa dan banyak data kelompok kontrol juga ada 41 siswa. Nah, sudah, selanjutnya kita menentukan gimana sudah teman-teman? Sampun, Mbak. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita mencari rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Yang pertama di kelas eksperimen. Kita menuliskan rumusnya dengan sama dengan Vera G. Terus kita pencet di mulai siswa yang pertama sampai ke siswa ke-41. Kalau sudah, kita kasih kurung tutup. Terus di enter. Dan kita melakukan hal yang sama pada kelas kontrol. Sama dengan average. Gimana teman-teman, udah apa belum? Apakah ada yang kesulitan? Sudah, Mbak.
Sudah. Ya, selain Mas Puji dan Mas Zulfikar. Sudah, Mbak. Baik, kita lanjutkan ke simpangan baku. Kita di simpangan baku melakukan hal yang sama, tapi menggunakan rumus yang berbeda, sama dengan STDEF pada kelas eksperimen yang pertama sampai akhir. Kita blok. Terus kurung tutup, enter. Dan melakukan hal yang sama pada kelas kontrol. Gimana teman-teman, ada yang kesulitan apa enggak? Sudah, Mbak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke varians. Dengan menggunakan rumus sama dengan var yang ini ya. Terus kelas eksperimen yang pertama sampai kelas eksperimen yang terakhir di blok. Kurung tutup, enter. Dan melakukan hal yang sama pada kelas kontrol sama dengan var kelas kontrol yang pertama sampai yang terakhir. Kurung tutup, enter. Gimana teman-teman, udah semua apa belum? Sudah, Mbak. Hasilnya apakah ada yang berbeda? Alhamdulillah sama, Mbak. Baik, Mas Darul. Selanjutnya kita mencari DK. Nah, DK tadi kan rumusnya N dikurangi 1. Nah, dari kelas eksperimen, dari siswa eksperimen tadi kan jumlah siswanya sebanyak 41 orang. Nah, berarti 41 dikurangi 1 berarti 40. Kita tulis manual aja, nggak apa-apa. Kelas kontrol juga sama, 40 siswa. Selanjutnya kita mencari F hitung. F hitung. Kan sama dengan F sama dengan varians besar yang varians kelas eksperimen dikurangi, dibagi varians kelas kontrol. Terus di enter. Gimana, ada yang berbeda?
Gimana teman-teman kok nggak ada respon ini? Sama, Mbak. Sama, Mbak. Baik, kalau sama kita lanjutkan mencari F stabil dengan menggunakan rumus sama dengan F in RT. Nah, tadi kan taraf nyatanya diketahui 1%, jadi kita tuliskan 0,01 titik koma. Nah, kita ambil dari DK1, DK yang kelas eksperimen, sebanyak 40, dan DK2 sebanyak 40. Terus kurung tutup, enter. Gimana hasilnya, sama? Sama. Gimana yang lainnya? Sama, Pak. Oke. Nah, berarti kan untuk hasilnya kita tuliskan F hitung kan lebih besar kurang dari F tabel. Kurang dari F tabel. Maka H0-nya diterima. Simpulannya berarti kedua varian tersebut homogen. Nah, gimana teman-teman, ada yang kesulitan? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Silahkan Mas Puji. Berarti kalau uji homogenitas ini kita harus uji normalitas data dulu ya? Tidak harus Mas Puji. Jadi gini, di sini kan yang dibahas adalah penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas. Minggu lalu Ibu udah jelasin ya, dua sampel bebas artinya dia dua kelas yang berbeda perlakuan. Begitu nggak? Ada kelas A, metode A, kelas B dengan metode B. Ini orangnya beda. Nah, makanya sebelum melakukan uji banding ini ada prasyaratnya terlebih dulu. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji homogenitas. Begitu Mas Puji. Ibu, terima kasih, Bu. Oke. Berarti untuk kasus ini tidak harus uji normalitas, Bu? Tadi di awal sudah disebutkan bahwa datanya sudah normal di soalnya. Sudah. Sudah ya. Kalau dia normal berarti kan pakai statistika parametrik yaitu uji T dan uji T aksen. Kalau dia tidak normal nanti pakainya uji Mann-Whitney gitu. Ya. Oke. Bu. Kalau misalkan datanya tidak normal berarti itu tidak bisa dilakukan uji homogenitas ya, Bu? Atau bagaimana? Ya bisa-bisa aja kalau mau. Jadi tidak berkorelasi gitu loh Mas Puji. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya.
Selanjutnya kita lanjutkan ke praktek SPSS. Silahkan teman-teman bisa membuka SPSS-nya. Gimana, udah dibuka semua SPSS-nya? Sudah apa belum, teman-teman? Sudah, Mbak. Tolong Bukan. dijawab ya, biar cepat. Kalau kamu nggak jawab nanti ini presenternya lanjut-lanjut terus. Ya. Ayo Mbak, lanjut aja Mbak Cita. Ya, Bu. Di SPSS kita dapat mengopi datanya dari data Excel tadi yang kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Silakan di-copy dulu ya, teman-teman. Iki lho, kudune data view dudu iki. Oh iya. Nah, kita copy di SPSS-nya. Terus yang kelas kontrolnya kita copy lagi, kita cut aja, cut. Kita cut, terus dipindah di bawahnya kelas eksperimen yang ke-41. Kita copy. Nah, yang nomor 42 ini kita kasih diberi label 2 dan yang kelas eksperimennya kita beri label 1. Kita copy, terus di blok sampai atasnya kelas kontrol. Lalu di paste. Yang kelas kontrol juga di copy, di blok, paste. Terus selanjutnya kita masuk ke variabel view. Terus namanya yang pertama kita ganti kemampuan awal. Dan yang kedua kita kasih nama kelompok. Terus kita analyze
Maaf Mbak, yang kelompok nggak dikasih label Mbak. Gini nggak apa-apa Mas, nggak ngaruh soalnya. Bisa kita lanjut? Silakan dilanjut. Nah, selanjutnya kita klik analyze. Terus compare means. Terus independent sample t-test. Gimana sudah? Kok tidak ada yang Itu tadi labelnya diganti apa? Yang values itu? tidak ada. Oh, no. Nggak ada, Mas. Oke, terima kasih. Kayaknya di makalah kok ada Mbak. Gimana Mas Puji? Kayaknya di makalah kok ada Mbak. Untuk yang satu didefinisikan apa, terus dua didefinisikan apa gitu. Nah, soalnya kan itu ada laptop yang nggak support kadang. Jadi kita antisipasi aja, jadi nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau mau diganti nggak apa-apa. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa, Mas. Bentar ya Mbak, tunggu. Tak ganti sebentar. Biar Iya. afdol. Iya saya nih. Berarti. Gimana Mas Puji sudah? Wait, OTW analyze. Analyze, compare means, independent, sample t-test. Sudah Mbak. Nah, terus yang kemampuan awalnya diklik, dipindah di tes variabel. Yang kelompoknya diklik, dipindah di grouping variabel. Sudah? Sudah. Sudah. Terus kita klik define group. Grup 1 kita tulis angka 1 dan grup 2 kita tulis angka 2. Selanjutnya diklik continue. Bentar Mbak, mau tanya Mbak, kenapa ditulis 1 sama 2 Mbak? Berarti itu tergantung yang untuk yang kolom kelompok itu ya? Angkanya. Iya, Mas. Oke, makasih. Iya, sami-sami. Terus kita klik OK. Kita tunggu. Mau tanya, Mbak. Ya, gimana Mas Fikar? Itu yang di bagian optionnya, yang di confidence interval percentage itu nggak dibuat 99%. Kan tadi taraf nyatanya 1%. Terima kasih. Bentar ya Mas, kita cek dulu. Option. Maaf sebelumnya
ternyata belum diganti, ada kesalahan dari kelompok kami. Kita ulang ya dari analyze. Maaf ya teman-teman. Iya, Mbak. Nah, kalau udah kayak gini toh, terus dipilih option, terus ininya diganti 99%. Klik continue, terus klik OK. Nah, ini bisa dicek apakah ada yang berbeda. Untuk sig-nya ada 0,893, F-nya ada 0,18, T-nya 1,067, DF-nya 80, sig tilde-nya 0,289, jadi sig-nya kan lebih dari 0,01. Maka H0-nya diterima. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dari hasil tes siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Tadi ini kan uji homogenitas data, atau apakah variansnya itu sama atau tidak. Nah, setahu saya, berdasarkan sumber-sumber yang pernah saya baca, itu kayaknya homogenitas itu juga bisa diuji menggunakan one-way ANOVA. Nah, itu bisa atau enggak, Mbak? Kira-kira. Maaf Mas Puji, dari kelompok kami belum mempelajari tentang itu. Jadi bisa apabila teman-teman ada yang mengetahui atau yang bisa jawab, silahkan. Bisa ya dilakukan dengan uji ANOVA juga. Nanti ini buat tambahan referensi teman-teman aja ya. Jadi nanti silahkan belajar sendiri, ya. Jadi tidak hanya teman-teman itu bisa nyari beberapa alternatif pengujian sebenarnya. Jadi tidak harus pakai ini gitu, enggak ya. Jadi beberapa opsi itu ada. Jadi tinggal nanti kalian harus cari sumber yang memang benar-benar terpercaya, istilahnya seperti itu ya. Ketika misalkan, oh siapa yang bilang kok bisa pakai uji ANOVA, bukunya mana? Nah, nanti kalian bisa praktek langsung dengan buku itu. Begitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ini Dita dan teman-teman di mana sih kok kayak di gudang? Ini di tokonya Mbak Fatma, Bu. Oh iya, silakan dilanjut, Mbak. Baik, untuk materi yang selanjutnya, penggunaan uji T akan dijelaskan oleh Mbak Mayade. Excellent.
Selanjutnya, penggunaan uji T. Setelah data hasil penelitian sebaran datanya berdistribusi normal, serta mempunyai variansi yang homogen, maka uji T dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menguji normalitas data. Yang kedua, menguji homogenitas data. Yang ketiga, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang pertama, jika uji dua pihak H0, μ1 sama dengan μ2. Dengan H1, μ1 tidak sama dengan μ2. Yang kedua, uji satu pihak. Permisi Mbak, ini bisa ditambahkan nanti ya. μ1 sama dengan μ2 itu artinya apa? Ya, ditulis di sampingnya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kayak gitu ya. Jadi kalau ini ya teman-teman, ini mohon maaf Ibu potong. Ini yang dituliskan kelompok 4, ini namanya hipotesis statistik. Ya. Ini baru hipotesis secara statistik. Kalian perlu menuliskan hipotesis secara deskriptifnya juga ya. Jadi apa sih maknanya μ1 sama dengan μ2? Apa maknanya μ1 tidak sama dengan μ2? Gitu. Oke Mbak, boleh lanjut. Iya, Bu. Yang kedua, uji satu pihak. Uji pihak kanan, H0, μ1 sama dengan μ2. Dan H1, μ1 lebih besar dari μ2. Selanjutnya, uji pihak kiri, H0, μ1 sama dengan μ2. Dan H1, μ1 kurang dari μ2. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Dengan rumus T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X bar 2 dibagi S gabungan dikali akar N1 plus N2 per N1 kali N2. Dengan S gabungan, rumus S gabungan sama dengan akar kurung buka N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah kurung buka N2 min 1 kurung tutup S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Selanjutnya menentukan nilai kritis T dengan rumus T tabel sama dengan T alfa kurung buka DK. DK untuk mencari DK itu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel dan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya memberikan kesimpulan. Oke, stop dulu nak, sebentar. Nah, kriteria pengujian hipotesis yang kamu tuliskan ini hanya untuk pengujian dua pihak ya. Nanti ditambahkan untuk pihak kanan kriterianya seperti apa, pihak kiri kriterianya seperti apa, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya kita ke contoh 2.1. Dari contoh 1.1 mengenai penelitian mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap dua kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol, ujilah apakah ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Mohon maaf Mbak Dita, contoh 2.1 ini artinya bab 2 ya? Atau gimana? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan ditulis ulang terlalu panjang nggak? Ditulis ulang yang soalnya tadi gitu. Tapi tidak terlalu panjang. Ya, oke lanjut Mbak. Untuk pembahasan contoh 2.1, yang pertama, menguji normalitas data. Tadi pada soal sudah diketahui bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua,
menguji homogenitas data. Dan pada contoh 1.1 sudah diuji bahwa data merupakan data yang homogen. Selanjutnya, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya untuk menguji dua pihak. H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Itu mu1 sama dengan mu2. Dan H1 terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Itu mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya, kita menentukan nilai uji statistik. Yang pertama, kita menghitung S gabungannya terlebih dahulu dengan rumus akar kurung buka N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 sama dengan akar 40. N1 tadi sudah diketahui sebesar 41, dan selanjutnya 41 dikurangi 1 dikali 3,71 kuadrat ditambah 41 min 1 dikali 3,32 kuadrat dibagi 41 ditambah 41 dikurangi 2 sehingga hasilnya 3,5204. Selanjutnya kita menghitung T-hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi S gabungan dikali akar N1 plus N2 dibagi N1 kali N2 sama dengan 8,41 dikurangi 7,59 dibagi 3,5204 dikali akar 1 per 41 ditambah 1 per 41 sehingga hasilnya 1,055. Selanjutnya, menentukan nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritis, kita menggunakan T-tabel sama dengan T-alpha DK. Untuk mencari DK, N1 ditambah N2 min 2, sehingga diperoleh T0,01, DK-nya 80. Untuk T-tabelnya karena tidak ada di buku, bisa kami share tabel di grup statistik. Bisa dibuka teman-teman. Nah, bisa dibuka. Kita menggunakan taraf nyatanya 0,01 dan DK-nya 80. Sehingga diperoleh 2,638691. Sudah paham, teman-teman? Sudah, Mbak. Untuk yang lainnya, gimana? Gimana, Mas Zulfikar? Sudah, tadi kan ditanyain, toh. Oh, okay. Baik, selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika T-hitung lebih besar dari sama dengan min T-tabel dan T-hitung kurang dari sama dengan T-tabel, maka H0 diterima.
karena nilai T hitung sama dengan 1,055 berada pada daerah penerimaan H0 yaitu min 2,638691, yaitu T hitung lebih besar dari sama dengan min 2,638691 dan T hitung kurang dari sama dengan 2,638691, maka H0 diterima. Selanjutnya kita memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Nah, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan SPSS melalui langkah-langkah yang sama dengan langkah uji homogenitas yang sudah dijelaskan Mbak Dita, sehingga diperoleh output dari SPSS itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita lihat pada equivariance assumption ini, pada nilai sig totalnya 0,289 diperoleh nilai 0,289. Dari output di atas diperoleh nilai p-value untuk Lafrance test besar 0,893 karena nilai tersebut lebih dari alfa 0,01. Maka varians kedua data homogen. Nilai yang ada pada kolom T merupakan nilai T hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nilai T pada baris pertama yaitu 1,067. Sebentar ya. Lihat sebelah kiri yang bagian varians nih loh, kolom varians kelihatan? Halo? Ini kan signya 0,893 ya. Dia itu untuk menguji homogenitas gitu ya. Kursormu Mbak, kursormu. Nah, di situ ya. Karena dia lebih dari 0,05 maka variansnya sama, artinya datanya homogen. Paham? Paham, Bu. Nggih, Bu. Oke, kemudian geser ke kanan. Nah, dilihat sampingnya itu ada T. T-nya itu berarti T hitung 1,067. Nggih. Ya, T hitung. Tapi karena kita pakai SPSS, jadi untuk uji dua pihak boleh dibantu dengan SPSS, di mana signya itu 0,289. Berarti dia lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05, mu1 sama dengan mu2. Kalau sama artinya rata-ratanya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Gitu ya. Di sana. Kamu ke bawahnya apa tadi? Mbak? Terus kesimpulannya apa? Belum. Kesimpulannya ini menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima jika sig totalnya lebih besar dari taraf nyata. Karena homogen, maka sig totalnya pada baris pertama yaitu diperoleh sig 0,289. 0,289 itu lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Selanjutnya memberikan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Oke, nah ini ya, Ibu koreksi sekalian. Karena kalian ini pakai SPSS, H0-nya, penerimaan H0-nya kan pakai signifikan, gitu. Berarti langkah 3 ini nggak perlu naik-naik sebentar. Nah, ini tidak perlu ya, mencari tabel. Ini loh. Langkah 3 kan kamu, ini tuh nak.
Ini nih, bukan yang itu ke bawah karena tidak terdapat data. Nah, itu nggak perlu, ya. Nggih, Bu. Oke, gitu ya. Kalau kamu di sini niatnya mau pakai T hitung dan T tabel, berarti penentuan kriteria pengujian hipotesisnya ditambah, gitu aja wes. Ibu kasih solusi ya. Di nomor 4, selain pakai signifikansi, maka ditambahi tadi pengujiannya pakai T hitung T tabel, gitu ya. Nggih, Bu. Jadi tidak hanya ini saja. Jadi nanti teman-teman ada 2 opsi. Kalau dua pihak ya, boleh pakai T hitung T tabel, boleh juga pakai langsung nilai signifikansi. Oke, lanjut nak. Nggih. Selanjutnya pengujian T aksen yang penggunaan uji T aksen yang akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Baik, selanjutnya penggunaan uji T aksen. Dalam sebuah penelitian, jika data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi normal tetapi mempunyai varians yang tidak homogen, maka uji T aksen dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menguji normalitas data. Yang kedua, menguji homogenitas data. Yang ketiga, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik dengan T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima jika T aksen lebih dari negatif W1 kali T1 ditambah W2 dikali T2 dibagi W1 ditambah W2. Dan T aksen kurang dari W1 kali T1 ditambah W2 kali T2 dibagi W1 ditambah W2. Dengan W1 sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 dan W2 sama dengan S2 kuadrat dibagi N2. Mohon maaf Mbak, ini Bu tanya. Kalau nomor 4 kan T hitung, sedangkan kriteria pengujiannya T aksen. Yang betul yang mana ini? Sama-sama T. Rumusnya sama dengan yang tadi enggak? Ayo. Ya Bu, ada kesalahan penulisan yaitu seharusnya T aksen hitung. T aksen ya, T aksen hitung. Oke, lanjut nak. Selanjutnya T1 sama dengan TA dalam kurung N1 dikurangi 1. Dan T2 sama dengan TA dalam kurung N2 dikurangi 1. Yang keenam, memberikan kesimpulan. Selanjutnya, contoh 3.1. Seorang mahasiswa mengadakan penelitian terhadap 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun banyaknya siswa kelas eksperimen sebanyak 40 siswa dan kelas kontrol 38 siswa. Pada tes awal kepada 2 kelas tersebut dan dihasilkan data sebagai berikut. Nah, dari hasil tes awal tersebut, dengan menggunakan taraf nyata 5%, diketahui kedua kelompok mempunyai sebaran data berdistribusi normal dan mempunyai varians yang tidak homogen. Ujilah apakah pada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menggunakan uji normalitas data. Dari contoh 3.1 sudah diketahui data berdistribusi normal. Yang selanjutnya menguji homogenitas data.
Nah, dari soal 3.1 diketahui data tidak homogen. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, di mana H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Dan H1 terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Selanjutnya, menentukan nilai T aksen hitung dengan rumus X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Dengan diperoleh 15 dikali 35 dikurangi 16 kali 20 dibagi akar 4 kali 35 kuadrat dibagi 40 ditambah 2 kali 87 kuadrat dibagi 38 diperoleh hasil negatif 1,023. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika T aksen kurang dari lebih dari atau sama dengan negatif W1 dikali T1 ditambah W2 dikali T2 dibagi W1 ditambah W2. Dan T aksen kurang dari atau sama dengan W1 kali T1 ditambah W2 kali T2 dibagi T1 ditambah W2. Ya, kita lanjutkan. Terdapat 4 siswa yang mengalami peningkatan kategori tinggi dengan urutan sebagai 2, yaitu S-4 atau S4, kemudian ada S5, kemudian S-7 atau S siswa yang ke-7, dan S8. Sedangkan siswa yang lainnya mengalami peningkatan berkategori sedang. Untuk uji selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Feby. Untuk Mbak Feby bisa dipersilahkan. Kak, izin bertanya Kak, yang gain mutlak itu. Mungkin nggak kira-kira kalau tes akhir itu nilainya lebih kecil dari tes awal, sehingga ketika dikurangi nanti hasilnya jadi negatif. Nah, terima kasih. Bisa terjadi, Kak. Nah, terus apakah nilainya tetap negatif atau dimutlakkan gitu?
Ini Kak, tadi kan bisa terjadi nilai negatif, maka interpretasinya terjadi penurunan, yaitu ini negatif GT lebih dari negatif 1 hingga 0, atau bisa jadi lebih dari. Mungkin itu jawaban dari saya. Itu berarti berada pada rentang nilai 0 sampai negatif 1 sampai 0 ya. Seandainya nilainya negatif 2 gitu atau negatif 4 misal. Yang nilai tes awalnya 6, kemudian tes akhirnya 2 kan dikurangi itu. 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 4 itu nanti maksudnya apa interpretasinya? Kalau menurut saya masuk ke terjadi penurunan, Pak. Kak. Karena kan misal dia lebih lebih dari negatif 1 atau bisa negatif 2, negatif 3 atau seterusnya, itu masuknya kan terjadi penurunan. Mungkin Bukankah seperti negatif itu. 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya itu lebih kecil dari negatif 1 ya, Pak? Iya, lebih kecil dari negatif 1. Nah, sedangkan di situ GT-nya ada di interval negatif 1 sampai dengan 0. Nah, itu nanti bagaimana kalau penempatan negatif 2? Apa tetap sama terjadi penurunan? Atau mungkin diubah bentuk dari itu, batas intervalnya itu? Dibuat GT lebih kurang dari 0 gitu aja. Terima kasih. Maaf, Kak, bisa diulang. Begini kan itu ada batas intervalnya yaitu negatif GT lebih dari negatif 1 atau sama dengan negatif GT lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 0. Nah, seandainya nilai GT-nya adalah negatif 2 atau negatif 3 dan seterusnya itu kan termasuk, itu tidak termasuk pada interval itu. Di luar interval itu kan dia lebih kecil dari negatif 1. Nah, itu nanti masuknya kemana gitu? Nilai G-nya itu nanti masuknya kemana gitu? Boleh izin menanggapi, Mas? Bagaimana Mas Darul dan Mas Irfan? Silahkan. Silakan, Mas. Jadi kalau menurut saya gini ya, tadi untuk GT kan rumusnya adalah nilai akhir dikurangi nilai awal per nilai maksimum dikurangi nilai awal. Nah, kita tahu bahwa tadi Mas Darul kan bilangnya misalkan untuk nilai akhirnya 6, nilai awalnya 2. Iya kan Mas Darul? Untuk yang GM, Pak. Yang GM. Oh, yang GM. Gain mutlak. Kan untuk yang mungkin untuk yang diinterpretasikan di materinya Mas Irfan kan itu yang kita gunakan kan GT-nya. Tidak berdasarkan GM. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau GM berarti nggak berpengaruh ya kalau nanti GM-nya negatif gitu. Misal hasil GM negatif tetap ditulis negatif atau gimana gitu kan, pertanyaan saya yang GM bukan yang GT-nya.
Mungkin kalau menurut saya yang GM-nya itu tetap positif, Mas. Karena kan gain mutlak. Nah, itu mungkin hanya menandakan rentang nilainya saja sih. Berarti harusnya tadi di dalam rumus harusnya dikasih nilai mutlak dari nilai tes akhir dikurangi tes awal, seperti itu. Atau gimana? Sedangkan di dalam rumusnya langsung dijelaskan tes akhir dikurangi tes awal. Ya, mungkin nanti Mas Irfan dan kelompok bisa memperjelas sumbernya gitu sih. Ibu tanya dulu ke kelompok yang maju nih. Ini dapat materi GM dari mana ya? Biasanya itu hanya GT, gen ternormalisasi. Halo? Dari Google, Bu. Astagfirullahaladzim. Nyari materi itu jangan dari Google aja ya, Nak ya. Meskipun dari Google, kamu pakai bukunya siapa, itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak boleh asal artikel dari mana kemudian ditempel tuh tidak boleh. Misalkan buku online, bukunya siapa itu ya harus tercantum di daftar pustakanya. Gitu ya. Nanti pakai rumus gen ternormalisasi aja gitu ya. Oke, boleh dilanjut aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya adalah penggunaan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas jika salah satu atau kedua kelompok sampel tidak berdistribusi normal. Langkah uji Mann-Whitney sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, gabungkan semua nilai pengamatan dari sampel pertama dan sampel kedua dalam satu kelompok. Yang ketiga, beri rank dimulai dengan rank 1 untuk nilai pengamatan terkecil sampai rank terbesar untuk nilai pengamatan terbesarnya atau sebaliknya. Jika ada nilai yang sama, harus mempunyai nilai rank yang sama pula. Yang keempat, setelah nilai pengamatannya diberi rank, jumlah nilai rank tersebut kemudian diambil jumlah rank terkecilnya. Selanjutnya, menghitung nilai U dengan rumus U sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Dan U sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. Dari U1 dan U2 dipilih nilai yang terkecil yang menjadi U hitung, yaitu dipilih rank yang terkecil. Lalu untuk N1 kurang dari sama dengan 40 dan N2 kurang dari sama dengan 20, N1 dan N2 boleh terbalik. Nilai U hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan U tabel dengan kriteria diterima H0. Jika U hitung dikurang dari sama dengan U tabel. Jika N1 dan N2 cukup besar, maka dilanjutkan pada langkah 7, yaitu menentukan rata-rata dengan rumus mu U sama dengan setengah dikali N1 dikali N2. Lalu menentukan simpangan baku. Untuk data yang tidak berulang, sigma U sama dengan akar N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Untuk data yang terdapat pengulangan, mu U sama dengan akar sigma U sama dengan akar N1 kali N2 dibagi N dikali N min 1 dikali N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma T. Nah, sigma T itu sama dengan sigma T pangkat 3 dikurangi T dibagi 12. Dengan T adalah yang berangka sama. Menentukan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan U dikurangi mu U dibagi sigma U.
Nilai Z hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan Z tabel dengan kriteria diterima H0, yaitu min Z tabel kurang sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Seorang mahasiswa mengadakan penelitian tentang peningkatan prestasi belajar antara siswa yang mendapatkan metode pengajaran X, kelas eksperimen, dan siswa yang mendapat metode mengajar Y, kelas kontrol. Untuk keperluan penelitian, diambil 2 kelas. Kelas 2A mendapat metode mengajar 10, dan kelas 2B mendapat metode Y. Data peningkatan prestasi belajar diambil dari nilai gain absolut, yaitu skor tes akhir dikurangi tes awal. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Dari skor peningkatan prestasi belajar tersebut, dengan menggunakan taraf nyata 1%, diketahui sebaran data kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. Maka ujilah apakah ada perbedaan skor peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 sama dengan U1 sama dengan U2. Tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. H1-nya U1 tidak sama dengan U2, yaitu terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Selanjutnya adalah menentukan perankingan. Nah, ini dapat menggunakan bantuan Excel. Teman-teman dapat membuka Excel yang uji Mann-Whitney. Kita masukkan datanya ke dalam data asli. Lalu yang kelas kontrol juga disatukan jadi satu. Apakah sudah? Sudah. Nah, selanjutnya kita mengurutkan data ini dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, di sini saya mengurutkan dari besar ke kecil. Dengan cara di-blok. Ini di-blok. Lalu, sort and filter. Sort large to smallest. Continue with the current selection, lalu sort. Nah, ini bentar. Datanya diganti koma yang 5,5. Lalu apakah sudah? Apakah ada yang kesulitan? Tadi dari besar ke kecil ya, Mbak? Ya, besar ke kecil. Oke. Nah, lalu kita nomor urut 1 sampai seterusnya. Ini di blok.
lalu drag ke bawah sampai 82. Lalu kita menentukan ranknya. Nah, ini kan data urut 36, ada 1, maka ranking 1, 35, ranking 2, karena nomor urutnya 2. Nah, ini kan 30 ada 3, maka ranknya adalah rata-rata dari average dari ini sampai sini. Diperoleh 4. Nah, selanjutnya ini kan 29 berarti ranking 6, 27 ranking 7, dan 26 ini datanya sama sampai 3, maka sama seperti tadi dirata-ratakan average ini diblok sampai ke sini, bentar. Sama seperti tadi. Tiga ada 2 di antar, yang 22 ada 3, dirata-ratakan juga. Sampai ke bawah sama ya caranya. Sampai sini. Ini datanya ranking 32. Sampai ke bawah sama ya. Sama 7. Ini 63.
Hasil. Apakah sudah, teman-teman? Bentar, Mbak, masih proses. Ya. Apakah sudah? Sudah, Mbak. Ya. Lalu kita menentukan T. Dengan cara kita melihat nomor urutnya ini ya. Nah, 36 kan ada 1, terus 35 ada 1, 30 ada 3, 29 ada 1, 27 ada 1, 26 ada 3, 24 ada 2, 23 ada 2, 22 ada 3, 20 ada 4, 19 ada 5, 18 ada. Kalian bisa ngitung pakai count if ya. Pakai rumus itu bisa. Count if. Sama dengan count if gitu ya. Nanti dicoba di rumah ya. Jadi tidak manual ngitung satu persatu, tapi ada rumus sama dengan count. C-O-U-N-T, count. Hitung gitu ya. Bisa ditulis nanti dipraktekkan di rumah sendiri ya, Nak ya. Oke, ini boleh lanjut. Sama dengan CO. Coba ketik dulu, Mbak. Kita coba dulu sama dengan. Nah, count. Coba yang count aja. Count aja kan kamu nggak pakai if. Tik iki 18-nya di bisa nggak coba? Ini, Bu. Kurung tutup coba. Kurung tutup bisa nggak? Enter. Bisa, Bu. Bisa ya, gitu ya, Nak ya. Ini 17 tuh 16 ada 15 3, 14 2, 14 2, 12, 1,
Ada 4,1. Ada 5. Ada 2. Ada 3. Nah, apakah sudah teman-teman? Masih proses, Mbak. Ya. Sudah, Mbak. Sudah untuk ini nanti ranknya dimasukkan ke data sini, dihasilkan sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita ini dijumlahkan langsung. Sama dengan sum ranknya dijumlah dapatkan 1459. Nah, yang ini caranya juga sama, dijumlah yang rank kelompok kontrol. Selanjutnya, menentukan nilai U dengan rumus. Nah, kita pilih jumlah rank yang terkecil, yaitu 1459. Nah, rumusnya yaitu U sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Sama dengan N-nya tadi 41, N2-nya juga 41, ditambah 41 dikali 41 tambah 1 dibagi 2 dikurangi jumlah rank yang terkecil, yaitu 1459, didapatkan U sama dengan 1083. Lalu kita menentukan nilai rata-rata dengan rumus mu U sama dengan setengah dikali N1 dikali N2 sama dengan setengah dikali 41 dikali 41 sama dengan 840,5. Nah, kita kan tadi sudah menentukan T. Nah, tadi kan 30 sebanyak 3, 26 sebanyak 3, 24 sebanyak 2, dan seterusnya. Maka kita cari yang jumlahnya 3 ini ada sebanyak berapa? 30 sebanyak 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jumlahnya yang T-nya 3 kan 8. Jadi 8 dikali 3 pangkat 3 kurangi 3 dibagi 12. Lalu yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya ada, datanya ada 2, ini kan jumlahnya 5. 5 dikali 2 pangkat 3 kurangi 2 bagi 12, ditambah yang datanya jumlahnya 4, ini ada 4. 4 dikali 4 pangkat 3 kurangi 4 bagi 12, ditambah 3 dikali 5 pangkat 3 kurangi 5 dibagi 12, ditambah 1 dikali 9 pangkat 3 kurangi 9 bagi 12. Nah, didapatkan hasil sigma T sama dengan 128,5. Selanjutnya, kita menentukan deviasi standar dengan rumus, karena datanya tadi kan
ada yang berulang, maka kita menggunakan rumus ini. Sigma U sama dengan akar N1 kali N2 dibagi N dikali N-1 dikali N pangkat 3 kurangi N bagi 12 dikurangi sigma T. Nah, N-nya tadi kan N1-nya 41, N2-nya 41, N ini jumlah N1 tambah N2 kan 82, sigma T-nya